Sukun Mori di Manado mengucapkan Selamat Tahun Baru 2025. Tuhan Yesus memberkati. Apa kabar semuanya? Kalau Ibu Agnes dulu pelan-pelan waktu bilang di Natal, apa Bambari? Karena umpe Bambari harus lebih cepat sedikit. Karena umpe Bambari, Moiko. begitu dia. Moiko mi ambo sami. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mau jadi seperti apa kita di tahun ini tergantung dari pilihan kita. Sebab kalau orang salah pilih, DP dampak berupa efek domino. Terlanjur salah, salah terus. Itulah sebabnya saudara, kenapa bacaan ini dihadirkan kepada kita, supaya kita bisa dituntun untuk menjatuhkan pilihan yang tepat, bukan pilihan yang salah. Makanya saudara, ada seorang ahli teologi bilang, sebenarnya dalam hidup ini 90% diberi kebebasan pada manusia, ada kehendak bebas yang diberikan pada manusia untuk berpilih. Tapi yang 10% itu orang tidak bisa ganggu-gugat karena itu pemberian Tuhan. Antara lain yang 10% itu orang tidak pernah pilih mau lahir siapa orang pe mama dengan papa. Tidak pernah bisa orang pilih orang pe suku mau dari mana. Bersyukur karena Tuhan ternyata memberikan kepada kita pilihan untuk suku Mori atau suku apapun yang ada pada kita, seperti Pak Agus, masing-masing kita. Pak Agus suku apa katanya? Tonsea. Baku dapat dengan Prof suku Mori, itu yang orang bilang asam di gunung, ikan di laut, ketemu dalam belanga. Tapi itu yang saya mau katakan saudara, orang terima apa adanya. Mau bentuk tubuh kita mau bagaimana, mau pendek atau mau tinggi, mau kumis tabal rupa Pak Elkon, tidak bisa orang pilih. Pokoknya semuanya orang ini diberi kebebasan untuk itu. Dan karena itu saudara, 90% kemudian diberikan hak kepada kita untuk memilih. Sebab Tuhan itu bukan tukang paksa. Dia kasih kehendak bebas kepada umat manusia untuk memilih. Karena dia mau supaya ketika manusia memilih, maka pilihannya adalah pilihan yang tepat. Dan tentunya pilihan yang tepat itu akan mengantar dia menikmati kehidupan. Saudara, itu sebabnya Musa dalam pembacaan tadi merasa sangat perlu untuk mengumpulkan umat Israel sebelum dia serah terima jabatan kepada Yosua. Dan ini kita anggap sebagai bagian dari pidato Musa yang terakhir. Singkat saja, dia suruh pilih. Mau pilih kehidupan atau kematian, berkat atau kutu? Sebenarnya saudara, terhadap pilihan ini sederhana saja, terang mau jawab. Cuma orang gila yang mau pilih kematian kalau disuruh pilih antara kehidupan dan kematian. Cuma orang bodoh yang pilih kutuk kalau disuruh pilih antara berkat atau kutuk. Tapi sekalipun saudara sebenarnya sudah terang benderang apa jawaban kita, karena Musa sok kasih bocoran, jangan pilih apa-apa, tetapi Anda harus pilih, umat Israel harus memilih kehidupan. Karena kalau kehidupan berarti mereka akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Ini penting, sebab orang tahu pengalaman kehidupan umat Israel ketika mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Semua orang Israel yang keluar dari Mesir itu mati kecuali 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Kenapa orang mati-mati saudara? Karena salah pilih, salah menjatuhkan pilihan. Mereka menyembah kepada ilah-ilah, bahkan ulang-ulang itu terjadi, dan akibatnya saudara binasa. Ini namanya kematian. Dan Musa sebagai perpanjangan tangan dari Allah mau menjadikan itu sebagai pelajaran besar supaya jangan terulang. Karena kalau tidak, mereka akan berhadapan dengan kebinasaan, dan itu berarti identitas mereka sebagai umat Allah pasti tidak akan bisa mereka pertahankan. Karena apa? Mati.
Dan itu saudara, saya kira ini harus orang anggap sebagai alarm, lampu merah yang dibunyikan kepada kita supaya orang juga jangan iko-iko salah pilih. Karena itu saudara, memilih kehidupan itu sama dengan orang menghadirkan sesuatu yang tidak merusak dalam kehidupan pribadi dan keluarga kita. Kira-kira itu artinya memilih kehidupan. Artinya apa saja kira-kira yang mau merusak kehidupan keluarga kita mesti buang jauh-jauh. Jangan ada sabotase dalam kehidupan keluarga kita. Saudara tahu sabotase itu asal katanya sabot, artinya sandal kayu. Pernah dulu orang pakai sandal kayu? Kolom. Kolom namanya. Kalau Belanda. bakia kira-kira Bakia. kalau ya. Ya, Oke. itu ada banyak. Oke, ada cerita tentang buru-buru pabrik di Perancis. Kalau dorang ini buru-buru pabrik yang pakai bakiak ini so marah sekali. Dorang tidak setuju dengan apa yang menjadi pimpinan mereka kebijakan. Dorang so marah, pokoknya so kacau di situ. Maka yang akan mereka lakukan adalah cabut dorang pesolop bakiak itu, lempar di pabrik. Dan apa yang terjadi? Pabrik yang sementara berjalan itu tak ganjal. Dan kemudian pabrik itu bisa berhenti dan bisa tidak lagi beroperasi. Karena apa? Ada sabotase. Itu namanya sabotase. Jadi kira-kira saudara, dengan ilustrasi ini gampang untuk orang masuk ke dalam kehidupan keluarga kita. Kalau ada sabotase dalam kehidupan keluarga kita, ini yang mesti orang hilangkan. Apapun yang mau mendatangkan sabotase, artinya yang mau merusak mesin kehidupan keluarga kita, saya berharap ini orang mesti cari tahu ya. Jangan sampai ada sabotase. Jangan ada orang ketiga dalam kehidupan keluarga kita. Jangan ada dalam kehidupan rumah tangga kita namanya favoritisme. Bahwa anak-anak kita mungkin ada 3 atau 4 atau 2. Oh, ini kita punya anak kesayangan. Itu sama dengan menghadirkan sabotase dalam kehidupan kita. Dan ingatlah, semua orang yang masuk dalam kategori sabotase, maka dampaknya akan sama. Kebinasaan, kehancuran. Dan saya berharap orang keluarga-keluarga rukun Mori yang hadir pada kesempatan ini, atau mungkin yang akan berkeluarga, berharap bahwa sabotase ini nyanda akan ada dalam kehidupan keluarga kita. 2, kalau 1 tadi orang sudah mengerti apa itu memilih kehidupan. 2, kalau kita memilih kehidupan mesti ikut dengan komitmen yang boleh saya katakan komitmen tingkat dewa, komitmen tingkat tinggi. Kenapa? Kalau pelajari saudara di sepanjang perikop tentang ini, maka saudara akan menemukan ada 5 kali kalimat yang sama muncul seperti pada hari ini, pada hari ini, pada hari ini. 5 kali muncul. Ini yang saya katakan komitmen tingkat tinggi. Dan kalau kita berkomitmen saudara untuk menghadirkan kehidupan dalam hidup ini, komitmennya mesti tinggi. Jangan setengah-setengah, mesti full. Komitmen kita betul-betul harus kita hadirkan setiap hari. Bukan hari ini baking dan kemudian besok senyanda. Dan kalau kita harus berkomitmen, maka jangan ada yang netral. Mesti pilih. Tidak boleh ada setengah-setengah. Tidak boleh orang abstain. Tidak boleh orang tidak memilih. Sebab saudara, ini juga akan berbahaya dalam orang kehidupan. Dan ini bukan rahasia umum. Di Amerika itu banyak sekali orang yang menamakan diri sebagai agnostik. Agnostik itu artinya tidak mau disebut sebagai orang yang percaya bahwa Tuhan ada, tapi juga dia tidak mau disebut sebagai orang yang percaya bahwa Tuhan itu tidak ada. Bingung? Artinya saudara, pokoknya dia tidak mau ada komitmen. Dia lepas semuanya saja begitu. Ya kan? Bang, ada catatan malah saya dengar orang-orang di California itu adalah orang-orang yang mendeklarasikan dirinya sebagai orang-orang yang sudah ada Tuhan di sana. Barangkali itu ada kaitan dengan kebakaran hebat di LA ya. Apa kata itu LA? Los Angeles. Oh, tak kira laluan atas. Bukan laluan atas. Oke, jadi saya kira ini di depan mata kita, makanya sengaja saya pilih ini supaya di awal tahun pertemuan perdana ini semua orang jangan salah pilih karena akibatnya
sangat fatal. Jadi jangan agnostik, jangan netral, jangan sinis, jangan skeptis. Tapi kalau orang pilih kehidupan, maka kita akan berjuang mati-matian untuk sungguh-sungguh membuat kehidupan itu betul-betul nyata, dan kehidupan yang sesungguhnya itulah yang akan orang nikmati di sepanjang perjalanan kehidupan kita di tahun ini. Itu sebabnya yang terakhir yang saya mau bilang, kalau orang mau mengasihi Tuhan, mau berkomitmen, ada hal yang ketiga yang harus orang bagi, yaitu mengasihi Tuhan. Karena ayat yang ke-20 bilang, dengan mengasihi Tuhan Allahmu. Dan soal permintaan untuk mengasihi ini kan saudara ulang-ulang orang dengar. Di perjanjian lama kan orang masih ingat ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, akal budimu, bla bla bla. Di perjanjian baru Tuhan Yesus pertegas lagi di Matius pasal 22 ayat 37 dan seterusnya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Pertanyaannya, kenapa Alkitab minta ulang-ulang supaya orang mengasihi Tuhan? Jawabannya bukan karena Tuhan kekurangan kasih, bukan. Tetapi kalau orang diminta untuk mengasihi Tuhan, berarti Tuhan sebenarnya sedang bertanggung jawab untuk kehidupan kita. Orang tidak mungkin bisa ambil komitmen, orang tidak bisa akan memaknai yang namanya memilih kehidupan kalau yang satu ini orang tidak bagi, yakni yang namanya mengasihi Tuhan. Dan catat dengan baik, orang tidak bisa bilang kita mengasihi Tuhan, dan mengasihi Tuhan itu tidak bisa diukur dengan aktivitas pelayanan. Rupa saya pendeta atau banyak di sini majelis gereja, orang tidak bisa bilang, oh karena orang ini majelis penatua diaken, maka orang adalah orang yang mengasihi Tuhan. Tidak bisa juga diukur dengan mungkin orang so banyak sekali kasih persembahan di gereja. Tidak bisa juga diukurkan dengan mungkin orang ini di mata manusia adalah orang yang baik. Karena yang namanya mengasihi Tuhan itu, dia punya definisi adalah dengar suara Tuhan dan berpaut kepada Tuhan. Itu ayat 20 kasih definisi seperti itu. Mengasihi Tuhan itu sekali lagi saya ulangi, dengar suara Tuhan dan berpaut kepadanya. Makanya yang paling terakhir yang saya mau bilang saudara, mari orang peka mendengar suara Tuhan. Sebab kalau orang peka mendengar suara Tuhan dalam kehidupan ini, maka orang adalah orang yang pasti akan sungguh-sungguh berpaut kepadanya. Orang akan memilih kehidupan. Orang yang peka mendengar suara Tuhan itu berarti dia akan tahu bagaimana dia membawa kehidupannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mungkin perlu saya kasih contoh bagaimana peka mendengar suara Tuhan. Di Siau ada lonceng peninggalan Belanda. Di lonceng peninggalan Belanda itu tertulis dalam bahasa Mori, bukan bahasa Mori. Siau. Prof langsung bahasa Siau. Siapa tahu ada yang mengerti karena saya hafal itu tulisan itu. DP bunyi tulisan itu adalah kukui apang biahe, lulungkan apang nate. Dijagokan kita. Ada yang suka dengar ulang? Kukui Pelan. boleh asal tahu terjemahkan. Ada Pak Wakar sana. Kukui apang biahe, lulungkan apang nate. Siapa yang pernah tugas di Siau? Coba Pak Wakar. Ada yang punya? Pak Malik? Oke. Cangir. Nah, ada bayangan sadiki? Kalau tidak ada kita mau kasih bocoran juga ya. Kukui apang biahe itu artinya memanggil yang hidup dan memberitahukan yang mati. Apa kata artinya? Memanggil yang hidup dan memberitahukan yang mati. Berarti kalau lonceng bunyi ada dua DP arti. Satu, panggil orang hidup untuk beribadah. Kedua, kasih tahu ada orang mati. Ya. Meninggal. Jelas ya? Ya. Oke. Kalau orang so jelas bahwa lonceng itu kalau dia dibunyikan, panggil orang hidup dan kemudian memberitahukan yang mati, maka rekomendasinya adalah selagi masih berbunyi lonceng yang pertama, panggil untuk beribadah, ikut. Ya. Di Rukun Mori ini banyak orang hadir di lonceng pertama. Yang dibunyikan kepada Lonceng kita, lonceng Januari. jangan tekeng pom, sebab
Biasanya itu lonceng berikutnya itu soalnya anda taruh selalu pas sayup-sayup mulai takuran lagi. Nanti lagi bulan Desember baru tak kumpul banyak-banyak. Saya berharap tidak seperti itu ya. Semangat kita loncengnya itu mesti tetap bergaung makin kencang di telinga kita terdengar ya. Jadi selagi ada kesempatan untuk torang isi lonceng yang pertama, maka torang mesti ikut. Karena kalau lonceng kedua Sony boleh ikut karena sekurang orang mau datang beribadah akan buat orang. Orang mau datang bernyanyi akan buat orangnya. Ada harus lonceng orang hidup dengan orang mati itu baku beda. Di mana itu beda? Di temponya. Tempo. Kalau orang hidup bagaimana dengan tempo? Netral. Teng. Kalau orang mati? Teng. Baik. Lama. Biar nanti besok baru teng ulangnya masalah. Tahu kenapa begitu? Karena lonceng itu disesuaikan filosofinya, disesuaikan dengan torang denyut jantung. Baru tahu, banyak baru tahu ya lonceng. Di mana saja lonceng akan disesuaikan dengan filosofinya. Ada yang baru dengar masih ada dengan denyut jantung kita. Orang kalau masih hidup bagaimana denyut jantung? Tak. jantung, no? Tak. Ya, sama bunyi lonceng. Bagaimana kalau sudah mati daripada denyut jantung? Masih ada berarti kan? Tek. Biar nanti tahun depan baru tek. Karena pesannya fungsi dia punya. Dan ini bukan cuma Masih lonceng, ada. tetapi termasuk suara ambulans. Ada yang bisa bedakan ambulans bawa orang sakit dan orang mati? Oh iya, bisa. Bagaimana kalau bawa orang sakit? Oh, Pak, Kalau orang mati? Menangis. Persis ya. Oke. Karena Saya jadi berharap sopir. rekomendasi ini tepat untuk orang. Jadi peka mendengar suara Tuhan itu berarti kalau orang memilih kehidupan, maka kita tidak akan pernah dimanapun di gereja kita ya. Orang ini kan masing-masing gereja semuanya. Tapi dimanapun gereja kita, rekomendasi dari ilustrasi ini firman ini mau mengatakan jangan tekeng pongo kalau ada kesempatan beribadah. Sebab waktu dan kesempatan untuk beribadah itu orang mesti ikut. Ada orang ada waktu untuk beribadah, marnya nggak ada kesempatan. Ada orang ada kesempatan beribadah, marnya nggak ada waktu. Bisa waktu beda kira-kira? Ada yang tahu membedakan waktu dan kesempatan? Waktu itu artinya waktu beribadah di saat seperti ini libur ya. Tapi di rukun kan nggak mungkin ada terus, ya kan? Jadi ada waktu dan ada kesempatan. Mungkin tahun depan ada kesempatan ibadah rukun, marnya nggak ada waktu. Karena apa? Ada urusan keluarga. Ya kan? Itu namanya perbedaan waktu dan kesempatan. Dan saya berharap semua orang yang hadir ini adalah orang yang punya dua-duanya. Berharap di jemaat kita dimanapun kita berada, waktu dan kesempatan ini mesti selalu orang ikut. Karena kalau orang ikut ibadah itu sama artinya dengan memilih kehidupan. Dan kalau orang memilih kehidupan, so itu mengasihi Tuhan DP nama. Orang mengasihi Tuhan itu berarti dia akan selalu terpaut kepadanya. Ada amin saudara? Boleh stop pakai tangan dulu, kasih kencang. Jadi yang paling terakhir, jangan salah pilih. Amin saudara? Amin. Oke. Pilih kehidupan, pilih baik-baik ya. Mau pilih jodoh, pilih baik-baik. Pak Elkon langsung tak lurus DP kumis no. Ada paling berpikir sekarang. Makanya bukan kebetulan ini firman ini supaya baik Pak Elkon maupun Pak Elkon P calon sama-sama ada dan mengerucut kepada bagaimana memilih kehidupan ini. Sebab berani salah pilih konsekuensinya berat. Tapi saya yakin orang semua yang hadir ini akan sungguh-sungguh punya komitmen tingkat tinggi untuk memilih kehidupan supaya orang aman-aman sepanjang tahun ini. Berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Kalau ada yang sakit diberi kesembuhan, mujizat Tuhan ada, dan orang happy menjalani hidup ini karena Tuhan beserta dengan kita selalu. Tuhan memberkati kita sekalian, mari kita berdoa.